Oke, ketemu lagi sama gua. Kalau kemarin lu udah lihat penjelasan gua gimana koneksi dua server, entah itu virtual machine atau server fisik. Kali ini gua akan demoin gimana caranya gua koneksi dua server fisik ke komputer gua. Jadi kenapa sih gue suka pakai ini? Karena ya seperti yang gue bilang kemarin, ya kan? Gue bisa punya banyak virtual machine di sini dengan sistem yang berbeda, dengan atau operating system yang sama tapi konfigurasinya berbeda, misalnya sama-sama Windows 7 tapi yang satu PHP 5, yang satu PHP 7, yang satu konfigurasinya begini, yang satu konfigurasinya begitu, tanpa uh, merusak atau tanpa mencampur adukan semua settingan itu ke dalam sebuah aplikasi. Kenapa? Karena ya sepengalaman gue coding kadang-kadang, misalnya apalagi dulu ya, zaman dulu itu kan pakainya VB gitu kan. Gue install A, install B, install C gitu ya. Terus gue bikin aplikasi gitu ya. Begitu gue uninstall, nanti ada satu DLL-nya kehapus gitu. Karena DLL itu direct link library itu, atau sebuah file yang ada yang tipenya share file gitu. Jadi satu file dipakai uh, banyak aplikasi gitu. Nah itu kadang-kadang begitu kita mau uninstall kan selalu ada pertanyaan, apakah dihapus seluruhnya atau tidak. Kalau tidak, kadang-kadang jadi ada trash, artinya jadi ada file-file yang kita udah nggak pakai lagi tapi kesimpan di situ. Itu kan kadang-kadang suka jadi kendala ya buat gua sih, khususnya gua lah yang suka nguprek-nguprek nih komputer gitu. Terus yang kedua adalah kadang-kadang misalnya gini, gue pakai native dan gue udah terbiasa pakai PHP 5, ya entah seri berapa yang terakhir tuh gue pakai, kalau nggak salah 56 ya. Terus gue mau install sesuatu lagi, ya entah itu sebuah CMS atau bukan, ya entah CMS-nya berbentuk WordPress gitu ya, atau misalnya kemarin yang sempat gue pakai itu apa ya, buatan mana gitu, dari, lupa gue namanya. Pokoknya di CMS juga, bisa diinstal WooCommerce juga gitu ya. Ternyata dia pakainya PHP 7 gitu. Itu kalau gua pasang di PHP 5, akhirnya settingan PHP 5 gue berantakan. Nah, itu sebabnya gue suka pakai virtual machine. Begitu gue ketemu aplikasi atau appliance yang punya kebutuhan yang berbeda, gua pasang dia di virtual machine yang berbeda gitu. Belum lagi ada appliance yang hanya jalan misalnya di CentOS, hanya jalan misalnya di Debian, hanya jalan misalnya di, ya macam-macam lah. Pokoknya kenapa gue suka pakai itu karena itu gitu. Ya gue tetap coding gitu ya, coding sesuai kebutuhan, khususnya kebutuhan yang berani bayar gitu ya kan. Kalau nggak bayar buat gue masih nanti-nanti dulu dah, mendingan lu ini buat yang para pencinta dunia IT yang pengennya atau pengen tahu sesuatu dengan sederhana, ya mungkin channel gue bisa lo lihat dan gratis sekali lagi. Nah, balik lagi ya, tadi kan gue pakai ini karena gue tadi buat virtual machine yang berbeda. Lu kan bisa lihat nih sini ya. Ada PHP 7, ada yang base-nya native, gue ada yang pakai buat CI, ada yang pakai Laravel gue jalanin tes di XMPP, ada yang gue jalanin Laravel pakai apa itu namanya, installernya gue lupa lagi. Ya intinya ini gue pakai gue logikain root, artinya gue nggak pakai XMPP tapi langsung Apache-nya doang, PHP-nya doang, gue nggak pakai apa namanya, bundling aplikasi gitu. Kalau XMPP, LAMP dan lain sebagainya kan dia sudah bundling. Begitu juga misalnya gue pengen tes pakai Cordova, dia punya OS-nya sendiri, gue buat maintain database dan lain sebagainya juga sendiri gitu. Nah, seperti yang lu bisa lihat di sini, Linux-nya juga gue sendiri-sendiri gitu. Nah, terus di atas ini ya kalau lu yang suka CLI, terus pengen pakai kontainer, lu juga bisa pakai eh, Linux. Kemarin yang sempat gue jelasin yang paling sederhana dan mudah dipahami adalah Proxmox ya.
Di situ juga artinya ini ada server, ya kan, server gue sendiri. Di atas server gue ada komputer lagi, di atas komputer itu lagi ada komputer lagi, itulah kontainer ini kan. Nah, ini kan kelihatan ya gue cuma satu server. Nah, kemarin kan gue sempat jelasin bahwa lu bisa konekin server di mana aja, entah itu bentuknya virtual machine atau bukan. Nah, ini salah satu contohnya, gue konekin server gue ke server gue yang lain ya. Ini gue kan posisinya trial. Kalau lokal komputer itu artinya komputer tersendiri. Ini kalau diklik ya, dia langsung connect ke sini. Nah, kalau dia ada di salah satu jaringan, nah, ini contoh ya, ya kan dia bisa ada dua ya, ada yang base-nya internet, ada yang base-nya IP LAN gitu ya. Nah, ini biar kebayang ini bahwa ada di LAN, gue buka dulu, ya, lihat ya, 10.8.8, artinya ini masih di satu, kalau orang IT nyebutnya satu segmen, artinya satu, dia masih satu kelas lah, masih satu rumpun, masih satu rumah yang sama. Yang berbeda kan tinggal di belakangnya ini mulai dari 1 sampai 254. Nah, itu tergantung nanti settingannya di mesin tersebut. Apakah dia membatasi mesin itu misalnya switchnya atau hotspotnya. Gue kan pakai hotspot ya. Jadi si routernya itu bisa membatasi apakah gue misalnya si router cuma batasi cuma bisa 5 IP. Ya udah, maka IP-nya akan keluar di antara nomor sekian. Ini seingat gue ngatur di 200 sampai 220. Jadi IP-nya nggak akan jauh-jauh dari sini. Ini khusus yang lokal ya. Nah, artinya ini lo lihat nih, ini hotspot gua, dia main di 10.10.81. Oke, ya. Nah, ini gua manggil komputer servernya anak gua nih. Jadi anak gua aja gua pasangin Windows Server karena Windows Server ringan ya. Ini menurut gua biar gampang. Kali lagi ini masih ada satu ya. Gua mau connect ke server yang lain. Oke, tinggal gua klik OK. Nah, dia ada nih sekarang tuh. Tuh. Nah, di sini gue belum pasangin virtual mesin apapun, masih kosong nih. Ya, jadi gue bisa connect ke komputer lain dari sini. Artinya kalau gue banyak punya server ya gue tinggal di sini. Nah, di dalamnya lagi gue tinggal lihat di sini. Kalau gue mau pakai kontainer ya tinggal di dalamnya lagi. Gue pakai Proxmox di dalamnya lagi gitu. Ya semua sih tinggal tergantung cara berpikir kita aja gitu ya. Artinya uh, toolsnya sudah ada, tinggal kita bisa pakai apa enggak gitu. Nah, sekali lagi juga ini kenapa gue jelasin selain hubungannya dengan uh, apa namanya, dapurnya perusahaan VPS dan web hosting, ini juga bisa dipakai buat internal kalau lu pengen settingnya manual sehingga lu nggak perlu beli aplikasi lain atau lu install aplikasi lain entah yang gratis atau yang berbayar. Yang satu lagi adalah ini juga sebenarnya kalau ditanya uh, ya apa namanya, misalnya skalanya sebuah negara ya, walaupun institusi lah, entah industri apalagi sebuah negara gitu yang yang kemarin-kemarin sempat ada kendala sebenarnya. Yang jadi pertanyaan tuh buat kita-kita atau yang lebih jago lagi dari gue, yang gue rasa aja banyak banget, termasuk yang jadi sekarang jadi kepala dinas di mana saja. Yang jadi pertanyaan sebenarnya cuma satu, walaupun ada juga yang udah ngasih jawaban ya. Kenapa seluruh Indonesia datanya tidak terintegrasi? Padahal kan ini kalau emang servernya banyak ya tinggal pakai begini gitu ya. Ya ntar lu mau pakai apa, lu mau pakai Linux kayak, lu mau pakai Windows terserah, gitu kan. Dan lu bisa ngontrol ini semuanya gitu. Artinya seluruh, ya gue nggak mau sebut negeri mana gitu ya. Kita sebutnya negeri 62 karena ya butuh satu dan lain hal. Ini kan lu bisa lihat nih. Misalnya nih servernya uh, kalau kita skalanya ke kecamatan atau kelurahan, misalnya nih kelurahan gitu, atau ini servernya yang punya misalnya di kecamatan gitu, bahkan ini servernya kecamatan, atau ini naik lagi misalnya adanya di kota, ya udah ini kota, ini nanti uh, kecamatannya atau kelurahannya gitu, ini turunannya gitu, sehingga bisa terintegrasi gitu, ini kota satu, ini kota dua gitu. Atau kalau naik ke provinsi,
Tadi kan tingkat 2 ya, kota atau kabupaten. Provinsi ya ini provinsinya gitu. Provinsi 1, provinsi 2 gitu. Sehingga sebenarnya semua data itu bisa terhubung. Ya, tadi gue bilang sempat ada jawaban lah, pernah ada satu yang pernah gue tanya ya, eh, benar atau enggak ya ini tidak juga jangan dijadikan patokan, entah di negara mana terjadinya ya konflik of interest, artinya masing-masing pengen punya punya perannya sendiri-sendiri gitu, pengen punya ini sendiri-sendiri padahal bisa terhubung. Nah, terhubung ini kan bisa dengan API atau host to host dengan cara seperti ini gitu. Itu sih menurut gua. Ya ini kan bisa lihat deh di server gue yang ini gue punya banyak virtual machine, tapi di servernya anak gua belum pasang apa-apa. Tapi bisakah gue bikin virtual machine di sini? Bisa gitu. Atau bisakah gue lihat virtual machine dia? Bisa gitu ya. Jadi sampai sini jelas. Ini settingannya belum gue kulik tingkat lanjut. Gue cuma ngasih demo bahwa uh, lu bisa ngontrol banyak server gitu ya. Atau lu kecilin tuh server. Jadi yang terakhir gue pernah lihat tuh kan ada 12 server. Bisa dikecilin jadi dua ya, satu buat recovery, satu buat yang running, atau jadi tiga lah. Satu yang di Bekasi, satu di Jakarta, satunya buat backup. Gitu ya. Nah, apa hubungannya sama CDN? CDN juga sama. CDN tuh logikanya begini, ini ada di Indonesia, misalnya ini ada di Amerika, ya, misalnya lu ngubunginnya sama hosting ya, tapi target pasar lo Indonesia, maka lu cari hostingnya yang di Indonesia gitu. Nah, apa hubungannya CDN? Begitu ada yang aksesnya di, jadi logikanya sih menurut gua. Kalau bahasa anak IT itu kan nyebutnya algoritma dan lain sebagainya, gua nggak ngerti karena gua nggak pernah kuliah di situ ya. Jadi CDN tuh logikanya begini, begitu yang buka orang Indonesia, maka IP Indonesia lah yang jalan. Tapi begitu yang buka misalnya orang India, maka server gue yang di India lah yang jalan. Gimana caranya di sana? Ya lu ada dua cara, lu bisa beli VPS atau namanya kalau lu bisa beli server, nah servernya di sana. Kalau skalanya kecil, kalau skalanya besar ya seperti data center. Cuma kan server sebenarnya makin kesini makin kecil. Kita aja masih ngeliat yang gede-gede gitu ya. Yaitu nggak tahu juga sih gua. Walaupun kemarin gue lihat videonya juga ada penelitian bahwa eh, servernya bisa dicelupin air ya. Itu punya Microsoft keren banget. Tujuan dia kan biar biar sebenarnya yang bikin ruangan gede salah satunya adalah pendingin karena dia harus dingin kan. Kayak jalan 24 jam. Oke, sampai di sini lo udah bisa lihat gue konekin dua server yang berbeda yang isinya virtual machine yang berbeda. Jadi kalau lo punya banyak server, gue rasa lo cukup beli dua, sisanya lo pakai virtual machine. Kalau yang itu sudah penuh, tinggal dia bisa di-upgrade nggak RAM-nya, bisa di-upgrade nggak memorinya, bisa di-upgrade nggak harddisknya. Kalau udah mentok semua ya berarti kan mau nggak mau beli baru atau yang baru jauh lebih besar. Atau yang satu buat replicate atau yang satu buat backup gitu. Ya pokoknya intinya uh, kalau desain dari awalnya jelas dan kebutuhannya jelas, ya minimal 50-70% lu nggak perlu punya banyak server. Kenapa sih gue nyaranin ini dan kenapa gue nyaranin virtual machine? Ya nyeting network itu agak repot gitu. Apalagi lu pakai perangkat, ada switch, ada router, ada mikrotik gitu ya. Terus kabel jadi kemana-mana. Sementara kalau lu punya server yang cukup besar yang bisa mumpuni untuk semuanya, ya sudah. Atau server induknya memang besar, tapi dia ada sub-sub server gitu ya. Jadi misalnya waktu itu gue pernah gawe kan ada satu kotak isinya 40 orang, ya udah gue cukup kasih satu uh, server di situ. Nanti gue jelasin uh, gimana cara dan apa bedanya Windows Server dan Windows biasa dan bagaimana cara memaksimalkan fungsi Windows Server. Tujuannya kenapa? Karena Windows Server itu mahal. Gue nggak tahu kalau Linux ya, Linux apa. Kemarin gue udah jelasin juga. Solaris kalau nggak salah yang hampir mirip dengan Windows. Eh, Server itu satu OS bisa digunain sama banyak user gitu. Jadi user satu bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini, atau dia nggak ke sini sama sekali, tapi dia login RDP ke si server ini sendiri. Artinya apa? Si klien cuma butuh perangkat kecil yang kalau zaman sekarang kita nyebutnya entah itu disebutin klien zaman dulu ya, walaupun tim klien masih dipakai, yang sekarang nyebutnya yang paling terkenal adalah Raspberry atau di bawahnya, atau kayak yang kemarin seperti uh,
Open OS ya, kalau nggak salah Open OS tuh yang sistem 76 itu kan cuma segede tangan gitu servernya, dengan RAM 64 GB dan harddisk 12 tera kalau gua nggak salah, kan gede banget gitu. Tapi servernya cuma segede tangan, bos. Artinya dia ngontrol segitu banyak data, ya, dan dia ngontrol buat fungsi macam-macam. Itu cuma segede tangan, udah nggak perlu try yang gede-gede seperti zaman dulu lagi. Ya kan, kalau stand kan server macam-macam, ada yang stand, ada yang duduk, ada yang 1U, 2U, dan lain sebagainya lah. Oke, nanti gue jelasin gimana caranya tadi. Nah, apa hubungannya sama ini? Tadi kan kalau dia banyak server-server kecil untuk melayani yang kecil-kecil itu, jadi lu cukup kasih server satu di tengah, semua user yang ada di situ entah 40, 50, 60 atau 100, dia login ke satu server yang sama. Kalau dia pakai aplikasinya web based, jadi si si komputer yang ada di mejanya dia tuh hanya berfungsi sebagai eh, visual. Jadi cuma login, kebuka, lu buka browser, kan semuanya nembaknya ke server gitu. Nah, kalau dia pengen kerja, ya udah dia juga bisa kerja langsung di servernya, atau ya dia bisa kerja juga di komputernya dia dengan base-nya Linux gitu ya. Sekali lagi, Linux. Kalau emang lu cinta Linux, ya si user kasih aja Linux gitu. Bukan lu cinta Linux, lu cinta CLI, begitu lu kasih user tetap aja Windows 7. Oke? Sekian dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Ngomong-ngomong, sisipan gue terakhir, gue sekarang lagi pegang website. Ya balik lagi ke dunia gue yang lama ya, konstruksi. Eh, Lu bisa lihat nanti di bawah ya, alamatnya gue tulis di bawah. Ya kapan-kapan kalau lo sempet lo klik, ya kan, biar lo tahu produknya apa. Jadi gue bermain kembali, bercampur dengan dunia gue yang sama di digital dan konstruksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.